digital gitu ya. Dan juga di sini hadir kami ngundang juga kayak tadi ada teman-teman fasilitator dan ranger ya dari rumah BUMN dari seluruh Indonesia juga mulai bergabung. Ya ini nanti teman-teman selaku eh, pendamping UMKM ya di daerah masing-masing tentunya juga membutuhkan update informasi, kemudian sharing bersama dengan narasumber kita tentunya. Sehingga nanti bisa juga membantu kepada UMKM yang mungkin hari ini belum hadir gitu ya untuk tambahan update. Nah, Bapak Ibu semua, saya izin boleh share screen dari ini, admin, boleh saya akses? Baik, sudah bisa Bapak? Udah bisa ya? Oke. Iya, betul. Oke, nah ini saya mau cerita nih kemarin hasil dari sosial media manajemen ya dari Infomedia. Nah, bagi Bapak Ibu UMKM yang belum tahu apa sih Infomedia, nah Infomedia ini sebenarnya anak perusahaan dari Telkom ya, yang memang memiliki keahlian terutama di bidang digital dan juga sumber daya manusia ya pengelolaan SDM. Nah, ini salah satu program yang kita laksanakan dari tahun lalu itu ada 100 UMKM, ditambah tahun ini di Januari kemarin ada 50 UMKM. Jadi total ada 150 UMKM binaan rumah BUMN maupun dari SRC, jadi Social Responsibility Center-nya Telkom gitu ya, yang kita bantu untuk sosial media manajemennya yang dibantu oleh tim Infomedia. Nah, dari highlight yang kami dapat gitu ya, dari 100 UMKM tahun lalu, yang upload konten yang udah dibikinin itu baru 30%. Ya, ini posisi kemarin 19 Februari lah ya, mudah-mudahan hari ini udah bertambah gitu. 70% belum. Nah, UMKM yang sudah, ini ada apa namanya, Kaledeo Instan, Batik Incung, dan sebagainya di sini ya. Nah, dari UMKM yang telah mengupload gitu ya, dari 30% ini ternyata terjadi kenaikan follower gitu ya. 59,5% follower naik. Nah, kemudian engagement rate-nya naik 100%. Nah, sehingga konten-konten yang telah dibuatkan dari Infomedia gitu ya, ini ternyata berpengaruh gitu ya kepada engagement dari sosial media UMKM kita gitu ya. Nah, eh, apa sosial media yang bagus ini kan kayak toko sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang mau berkunjung, melihat toko kita, mengenal produk kita gitu ya. Kalau lihat tokonya bagus, menarik gitu ya, banyak yang hadir gitu ya. Nah, sehingga nanti kita di program UMKM Go Digital ini salah satunya adalah membaguskan sosial media Bapak Ibu semua. Oke, nah ini kemudian untuk nggak bisa berubah ya. Nah, kemudian dari yang 50 yang tahun ini gitu ya, ini juga baru 12% yang upload gitu ya. Kemudian ada 82 akun juga sudah mengupload di apa namanya Instagramnya. Sedangkan 4% ini belum mengupload gitu ya. Nah, ini nanti kan ini baru ya, memang yang di 50 baru ini di tahun ini saja gitu ya. Nanti kita coba nanti apabila program ini bagus tentunya kita akan lanjutkan gitu ya kepada UMKM-UMKM lain yang belum berkesempatan gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang beberapa preview konten yang udah dibuatin ya sama tim Infomedia, kayak di Tarabat atau Sambal Dayak gitu ya. Nah, ini kan keren ya desainnya ya. Jadi tentang mengenal apa itu sambal Dayak, keunikannya apa, kemudian gambarnya kita baguskan kan gitu seperti itu ya. Kemudian kayak Glossus ya, ini bagus sekali produksi sepatunya gitu ya. Dan dengan foto yang estetik gitu ya, itu tentunya bisa menambah daya tarik gitu ya untuk orang lebih mengenal profil sosial medianya. Demikian juga dengan Nona Malebi ya, ini mukanya bagus-bagus ini. Nah, di fotonya bagus, dibuat apa namanya susunan yang bagus, jauh lebih menarik gitu. Nah, kemudian ini saya mau share lagi, bentar ya. Contohnya ya, sebentar.
Oh, sorry ini salah share screen ya. Bentar. Nah, ini contoh lagi ya. Ini sebetulnya konten-konten bagi Bapak Ibu yang belum upload ini banyak sekali nih. Saya ambil contoh dari 100 UMKM yang kita buat tahun lalu. Nah, ini kita ambil salah satunya misalnya Rotten Bee. Ini kita sampai buatkan Eh, mohon maaf Pak profil. Ari, Ya, tidak terlihat. Mohon oh, maaf. terlihat ya. Iya Apa yang betul, di betul layar? betul. Iya, belum Oh gitu ya. Bentar. betul. Ini terlihat, Mbak? Ya Oh sudah ya. Pak Ari. Iya. Nah, ini kita buatin ya beberapa konten sebenarnya aja deh dari mulai marketing plan-nya gitu ya. Dibuatin profil usahanya seperti apa, profil Instagramnya seperti apa, kemudian dari buyernya itu kalau Gen Z itu motivasi belinya produk ini apa, dari Gen Y itu motivasi belinya apa, dari yang boomer atau yang 40 ke atas itu motivasi belinya apa gitu ya. Ini kita udah buatkan detail sekali buat Bapak Ibu semua gitu. Jadi yang udah dibuatin gitu ya. Mohon nanti benar-benar dimanfaatkan. Termasuk juga nanti kita misalnya per bulan ya. Misalnya di Oktober tanggal berapa mulai diupload gitu ya. Jadi ini dibuatlah dengan baik gitu ya. Ada susunannya sesuai bulannya, sesuai tahapannya. Jangan di upload semua sekaligus gitu ya. Nanti nggak dapat ceritanya gitu ya di kepada followernya gitu ya. Nah, ini sebagai apa salah satu contoh gitu ya bagaimana kita udah membantu Bapak Ibu semua untuk membuat konten sosial media yang bagus ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang hari ini mungkin belum berkesempatan ya, nanti mudah-mudahan kita bisa memberikan kesempatan. Nah, nanti hubungin aja rumah BUMN maupun kantor Telkom yang ada rangernya terdekat, nanti Bapak hubungi petugas Telkom kami di rumah BUMN, nanti kontak nih Mas Mbak, saya belum dapat bantuan gitu ya, nanti mohon didaftarin ya. Nanti siapa tahu kita ada batch berikutnya Bapak Ibu bisa terpilih. Nah, harapan kami juga nanti bisa ada sharing ya dari Bapak Ibu yang terutama yang udah mengupload gitu ya. Bagaimana tanggapannya dari konten yang udah dibuat? Apakah sesuai harapan? Kemudian apa nih plus minusnya? Bahkan mungkin testimoni misalnya terjadi peningkatan follower bahkan sampai ke penjualan. Nah, mungkin itu saja pengantar dari saya, Mbak Nurul Sari ya. Nanti tentunya dari narasumber kita akan lebih banyak bercerita gitu ya. Ya, mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita banyak sekali kegiatan dari mulai pelatihan kemarin digital marketing juga ya. Nah, nanti menambah ilmu Bapak Ibu yang mungkin apa namanya menyemangati juga untuk terus berjuang ya di tengah kondisi ekonomi yang serba tidak menentu saat ini sebenarnya. Tapi tentunya di tengah ketidaktentuan ekonomi ini kita saatnya itu memperbagus, mempercantik produk kita, usaha kita gitu ya sehingga dapat bersaing dengan industri atau UMKM lainnya. Demikian dari saya. Semoga acara berjalan dengan lancar dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari atas sambutannya yang memang sangat menginspirasi ya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan semangat dan motivasi terhadap UMKM binaannya dalam pengembangan bisnis untuk UMKM-nya begitu. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Fadila. Halo Mbak Fadila. Halo Kak Yana. Halo Mbak Fadila, apa kabar nih Kak? Ya, baik. Baik, baik. Terima kasih Mbak Fadila ya. Nah, beliau ini adalah seorang sosial media expert yang tentunya telah berpengalaman dalam mengoptimalkan Instagram dan Papi Post untuk bisnis. Tema yang akan dibahas adalah kelola bisnis dengan jarimu sampai closing. Kami persilakan kepada Mbak Fadila untuk memulai pemaparan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Yana. Halo semuanya, semoga masih pada semangat ya di pagi ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi dengan judul Upaya Pembangunan Bisnis dan Optimalisasi Sosial Media di Era Digital. Sebelum saya memaparkan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kali ya.
Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilah. Saya merupakan sosial media expert yang sudah berkecimpung di dunia sosial media ini selama kurang lebih 4 tahun, dan hal-hal yang saya kerjakan untuk mengelola sosial media ini, lumayan variatif ya, mulai dari, mengelola komunitas atau mengelola audiens, menentukan dan mengembangkan strategi pemasaran, membuat perencanaan konten, sampai produksi konten dan pengunggahan. Itu semua saya lakukan bersama tim saya. Pengalaman saya itu dari tahun 2021, saat saya masih kuliah, saya bekerja di The Batatis Food by Kila Food ini sebagai social media admin, selama kurang lebih 6 bulan. Lalu, saya berhenti karena saya melanjutkan kuliah saya, dan pada tahun 2023 saya, mengambil course digital marketing di Purwadika Digital School, dan pada tahun 2024 saya mulai aktif bekerja di Cafe Gamat, sebagai social media officer, dan akhir tahun kemarin saya juga mulai aktif bekerja di Asuransi Indonesia, sebagai social media spesialis. Oke, lanjut saya masuk ke materi ya. Kan, judulnya upaya pembangunan bisnis dan optimalisasi sosial media di era digital. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu era digital? Nah, era digital itu, di mana kita ini hidup di zaman di mana akses internet itu tersebar luas nih di mana-mana. Dengan hadirnya era digital ini, membawa perubahan yang cukup besar dan signifikan ya dampaknya ke dunia bisnis. Nah, banyak nih dengan adanya akses internet ini, banyak banget platform-platform yang hadir. Nah, salah satunya platform sosial media. Nah, makanya dunia bisnis saat ini tuh mengalami transformasi yang lumayan besar, karena kalau di zaman dulu kan kalau kalau kita mau berbisnis itu kita harus beli toko dulu, harus beli lapak dulu, harus punya lapak dulu baru bisa berbisnis. Kalau misalnya di zaman sekarang cuman dengan, modal akses internet dan kita semua udah bisa akses sosial media, kita udah bisa mulai, berbisnis gitu ya. Nah, sosial media ini jadi salah satu, komponen paling penting nih teman-teman untuk menjalankan bisnis yang, bisa mengenalkan produk teman-teman semua dan mengembangkan bisnis kamu. Nah, selain sosial media itu mudah dan murah karena, kan cuman modal internet aja ya, jadi semua orang bisa akses. Jadi, teman-teman bisa banget nih untuk memanfaatkan sosial media. Nah, kenapa sosial media ini jadi komponen wajib, buat kalian gunain? Slide selanjutnya, Kak. Nah, kenapa sosial media ini jadi komponen penting, untuk kalian memulai bisnis? Ada 3 di sini yang saya sebutin. Yang pertama, aksesnya itu luas. Seperti yang udah dijelaskan di awal tadi, pokoknya siapapun yang punya akses internet bisa, menjangkau si sosial media ini. Beda sama kalau misalnya kita punya lapak atau toko sendiri, kan jangkauannya cuman di sekitar situ aja ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, menjalankan bisnis di sosial media yang aksesnya itu lebih luas karena terjangkau internet, misalnya nih, teman-teman buka bisnis di Indonesia, orang dari Amerika pun bisa akses nih bisnis teman-teman dengan, cara ya di sosial media ini, gitu. Jadi nggak usah perlu mahal-mahal bayar lapak, sewa lapak, dan segala macam, teman-teman tuh udah bisa, mengenalkan bisnis teman-teman ke jangkauan yang lebih luas. Nah, yang kedua itu ada peningkatan brand awareness. Nah, brand awareness itu apa sih? Nah, brand awareness ini, kesadaran merek yang tujuannya itu untuk konsumen lebih mengenal produk kita, gitu. Terus yang ketiga, ada interaksi langsung dengan konsumen. Nah, ini tuh, penting banget ya, interaksi langsung dengan konsumen itu banyak caranya teman-teman, bisa dari reply story, bisa dari komentar, atau bisa dari live juga. Nah, tujuannya apa? Karena kita basisnya itu internet, tujuannya itu biar kita tahu nih, walaupun kita jauh ya, maksudnya nggak interaksi secara one on one sama customer, tapi kita tuh tetap tahu apa sih yang diharapkan sama customer, kepada brand kita, apa sih yang customer mau, apa sih yang mereka suka, gitu. Nah, selanjutnya, kenapa harus Instagram? Nah, sebenarnya nggak, harus Instagram sih. Instagram itu, bisa menjadi Instagram itu jadi salah satu sosmed yang paling populer dan terbesar
saat ini dan jadi alat yang sangat efektif untuk teman-teman bangun bisnis. Kenapa harus Instagram? Sebenarnya banyak sosial media lain yang platformnya sama bagusnya sama Instagram, cuman Instagram ini jadi salah satu yang paling efektif karena mereka itu punya lebih dari 1 miliar pengguna aktif di setiap harinya. Bayangin ya teman-teman kalau misalnya semua pengguna Instagram bisa nge-reach bisnis teman-teman kan lumayan banget ya. 1 miliar orang seenggaknya tahu nih kalau teman-teman punya brand gitu. Dan pengguna aktifnya itu di rentang umur 18 sampai 34 tahun. Nah, Instagram juga punya keunggulan fitur-fitur bisnis yang banyak banget nih. Ada 5 ya fiturnya. Ada namanya Insta Stories, ada namanya Reels, ada post dalam bentuk foto atau video, ada yang namanya carousel dan IG Live. Nah, yang ketiga ini konten teman-teman harus dan yang ketiga ini di Instagram itu bisa bikin konten visual yang menarik. Ini akan saya jelaskan lebih jelasnya nanti di slide selanjutnya ya. Nah, konten yang teman-teman perlu ingat kalau konten yang menarik ini kunci kesuksesan dalam penjualan bisnis kalian. Gitu. Nah, selanjutnya gimana sih caranya? Oke. Gimana sih caranya untuk mulai membangun bisnis kalian di Instagram? Nah, langkah awal ya untuk kalian berbisnis di Instagram itu kalian harus tahu gimana nih tujuannya, tujuan apa yang mau teman-teman capai untuk membangun bisnis. Apakah itu meningkatkan penjualan, atau kok teman-teman masih mau cari customer dulu untuk membangun audiens, dan lain sebagainya. Terus teman-teman juga wajib banget punya profil menarik nih buat brand teman-teman. Nah, penentuan logo dan nama brand itu jadi profil yang penentu banget untuk teman-teman membangun brand. Kalau misalnya zaman sekarang itu kan lagi trennya kalau orang bangun bisnis tuh logonya tuh yang estetik-estetik atau namanya tuh pakai bahasa-bahasa Latin lah atau yang seperti itulah ya trendingnya sekarang. Tapi nyatanya sebenarnya di masyarakat kita itu lebih mereka lebih banyak ingat sama produk lokal. Saya kasih contoh nih ya. Misalnya ada produk air mineral, namanya nama brandnya Equil. Nah, misalnya ada nih customer mau beli, Kak, mau beli Aqua dong. Padahal yang mau mereka beli itu kan air mineral merek Equil ya, bukan Aqua. Nah, salah satunya tuh itu. Jadi Aqua itu punya brand profile yang menarik sampai udah nge-brainstorm para customer pada masyarakat di Indonesia kalau misalnya air mineral itu namanya bukan air mineral tapi Aqua kayak gitu. Contoh lain kayak misalnya margarin. Margarin misalnya pasti mungkin banyak teman-teman yang nyebutnya Mbak mau beli Blue Band satu, padahal yang teman-teman mau beli itu bukan brand dari Blue Band, bisa aja dari brand lain seperti itu. Nah, terus membuat konten yang relevan dan menarik, membuat konten relevan yang menarik dan konsisten. Nah, seperti yang udah tadi saya bilang, konten yang menarik itu kunci dari kesuksesan penjualan kamu. Jadi kalau misalnya konten yang menarik, contohnya kalau misalnya yang dari baru-baru ini tuh ada konten dari Rumah Gria yang kemarin sempat trending. Mungkin teman-teman semua juga kayaknya pada familiar ya sama konten itu, yang Rumah Gria itu. Dia itu bikin konten yang unik, menarik, tapi masih relevan kalau dia itu jual rumah gitu. Dan kontennya dia karena dia konsisten untuk upload setiap harinya, kontennya tuh jadi naik dan trending dan ternyata hook kontennya dia itu dipakai sama brand-brand lain dan brand-brand lain yang meniru hook kontennya dia jadi ikut trending juga gitu. Jadi konten yang menarik itu tuh jadi nilai plus banget nih teman-teman untuk kalian, jadi peluang bisnis banget buat kalian naikin brand kalian. Nah, selanjutnya ada memanfaatkan fitur interaktif Instagram. Jadi seperti yang udah tadi saya jelasin, Instagram itu punya 5 fitur, ada Insta Stories, ada Reels, ada Post,
video ataupun foto, ada carousel sama IG story. Nah, manfaatkan fitur nih salah satunya di Instastories. Instastories itu ada fitur namanya Q&A. Nah, di situ kalian bisa tuh interaksi sama customer, misalnya apa nih, misalnya apa nih yang mau customer harapkan dari brand kalian. Misalnya kalian jual kopi, anggaplah kalian jual kopi. Nah, di Q&A itu mungkin kalian bisa nih interaksi sama customer. Kira-kira kopi apa nih ya guys yang kalian suka atau lain sebagainya. Nanti customer-customer kan mulai pada jawab, Kak, saya suka kopi yang cenderung manis, Kak, saya suka kopi yang cenderung fruity, seperti itu. Nah, itu tuh jadi bisa dijadikan sama teman-teman strategi untuk nanti mungkin teman-teman mau launching produk baru, menu baru. Nah, bisa pakai pertimbangan dari feedback dari customer seperti itu. Nah, disiplin dan konsisten dalam mengupload konten itu wajib ya teman-teman, karena kalau misalnya kurang konsisten atau malas upload konten, itu nggak bakalan terasa efeknya. Lanjut. Nah, cara optimalisasi penggunaan Instagram itu kayak gimana sih? Nah, ada 4 poin nih di sini teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman harus paham strategi penggunaan hashtag yang efektif. Misalnya, teman-teman jual mie ayam, jangan teman-teman pakai hashtagnya kopi, karena mayoritas audiens sekarang itu, kalau misalnya hashtag itu, misalnya kayak saya nih sebagai customer, saya mau cari rekomendasi kopi misalnya. Nah, ternyata yang keluar mie ayam, kan gak relevan ya. Nah, jadi penggunaan hashtag ini lumayan krusial untuk teman-teman bantu naikin produk yang teman-teman punya gitu. Nah, yang kedua itu bisa mengadakan giveaway. Jadi teman-teman bisa banget nih mau ngadain giveaway ke audiensnya. Misalnya teman-teman mau launching produk baru, terus teman-teman mau nih bagi produk teman-teman 3 produk secara gratis untuk customer yang beruntung gitu ya. Nah, misalnya teman-teman taruh syarat kalau misalnya yang mau ikutan giveaway, boleh nih tag 3 temennya. Nah, customer 1 bakal tag nih 3 temennya. Nah, temennya yang di tag ini ternyata tertarik juga sama produk baru yang teman-teman giveaway. Nah, begitupun seterusnya. Nanti kalau misalnya mereka tertarik. Nah, jadi makin banyak kan yang ikut giveaway-nya. Jadinya teman-teman tuh melakukan marketing itu nggak sendirian, tapi bareng sama audiensnya juga. Dan itu bisa jadi salah satu alternatif untuk marketing produk teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke poin yang ketiga sama keempat, disclaimer dulu, sebenarnya poin 3 sama 4 ini opsional karena sifatnya itu berbayar. Jadi untuk kamu yang mungkin belum punya cukup modal, bisa dicatat dulu, baru nanti diimplementasikan. Nah, yang ketiga ini ada kolaborasi dengan influencer. Nah, influencer itu terbagi jadi 3, ada yang mikro, ada yang makro, ada yang mega. Nah, masing-masing influencer ini dikelompokkan menurut followers dikelompokkan menurut follower sama red card mereka. Misalnya, jadi semakin banyak followersnya, semakin tinggi tuh red cardnya, dan bisa jadi semakin tinggi juga impactnya mereka. Misalnya nih, teman-teman punya budget 1 juta, mau terus bisa nih cari influencer mikro yang harganya taruhlah 200.000 ya. Jadi dapat 5 influencer tuh mikro. Nah, nanti dari 5 influencer mikro ini bakal bantu teman-teman untuk promosiin produk teman-teman. Jadi mereka kan masing-masing influencer ini kan udah punya audiens sendiri-sendiri ya, dan audiensnya pastinya berbeda-beda ya. Nah, dari 5 orang mereka ini nanti bakal bantu teman-teman untuk promosiin produk lewat kolaborasi dengan influencer ini. Nah, yang terakhir itu ada iklan berbayar di Instagram. Nah, jadi Instagram itu punya fitur format iklan mulai dari video, foto, karusel, sama Instagram Story. Nah, nanti target audiensnya teman-teman bisa sesuai ini, mau kayak gimana, mulai dari lokasinya, usianya, minatnya, atau perilaku audiensnya tuh mau kayak gimana, itu bisa disesuaikan aja nanti sesuai sama yang teman-teman mau. Nah, lanjut.
dari tadi ini kan kita udah bahas tentang cara penggunaan, optimalisasi dan pengembangannya ya. Nah, tentunya kalau misalnya dimanapun berbisnis itu pasti ada tantangannya ya. Nah, tantangannya di sosial media pun sama, ada tantangannya juga. Yang pertama itu persaingan ketat, ya namanya juga jualan ya, pasti banyak banget nih persaingannya, banyak kompetitor dengan produk yang sama, banyak juga mungkin brand-brand yang namanya mirip-mirip, makanya penting banget buat punya brandingan yang unik dan menarik biar customer itu bisa bedain antara brand kamu sama brand kompetitor yang lain. Lalu ada perubahan algoritma Instagram. Nah, perubahan algoritma ini tuh berpengaruh banget sama konten yang kita tampilkan ke audiens. Makanya kita itu harus adaptasi dan gak kaget sama perubahan algoritma Instagram. Makanya kamu tetap harus efektif untuk komunikasi sama audiens dan harus konsisten. Biar walaupun algoritmanya berubah, konten kamu mungkin punya potensi tetap naik seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu pengelolaan waktu dan sumber daya. Nah, karena mengembangkan bisnis di Instagram ini butuh banget yang namanya konsistensi ya. Jadi kamu tuh juga butuh tenaga lah untuk mengelolanya. Nah, pastiin kamu itu punya tim yang cukup nih untuk ngelola konten kamu. Kalau misalnya kamu masih bingung sama cara pengelolaan Instagram atau belum punya cukup tim di pengelolaan Instagram, bisa banget nih kamu pakai jasanya Infomedia untuk sosial media manajemen ya, seperti yang tadi udah dijelaskan di awal oleh Pak Ari. Nah, Infomedia tuh bakal bantuin kamu untuk mengolah akun kamu, menyediakan konten untuk bisnis kamu, dan akan biar bisnis kamu itu terus berkembang dan terasa nih efeknya. Selanjutnya, ya ini tadi udah sempat dijelasin juga ya di awal sama Pak Ari tentang sosial media manajemen itu bagaimana. Jadi sosial media manajemen itu pengelolaan media sosial teman-teman untuk meningkatkan penjualan. Jadi yang dilakukan itu nanti ada analisis kompetitor, karakter brand, jadwal konten, copywriting konten, analisis followers, dan konsep kontennya. Semuanya tadi seperti yang udah dipaparin di awal, semuanya nanti disediain sama tim Infomedia. Jadi teman-teman udah gampang nih, nggak perlu susah-susah harus nge-hire tim untuk content planner lah, tim untuk edit lah, tim untuk content creator lah, itu kan banyak ya. Nah, daripada teman-teman pusing dan bingung gimana caranya, mendingan langsung serahkan aja ke teman-teman di Infomedia. Nanti teman-teman di Infomedia akan bantu untuk sosial media manajemen kamu. Selanjutnya, ini ada nih ya seperti yang tadi udah disampaikan juga ya di awal, klien-klien dari teman-teman Infomedia, dari mulai brand makanan, brand kosmetik, brand pakaian, nih mereka semua bisa handle. Pokoknya teman-teman nggak usah bingung, nggak usah khawatir, pokoknya serahin aja semuanya sama tim Infomedia ya, karena mereka udah berpengalaman dan profesional dalam ngehandle sosial media, jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi, tinggal terima beres aja gitu. Yang penting harus konsisten dalam menjalankan bisnis di sosial media, itu harus konsisten upload dan terus-terusan, nggak boleh pantang menyerah ya. Oke, lanjut. Nah, setelah teman-teman tahu nih cara pengelolaan sosial media dan lain sebagainya, di sini saya mau kasih tips dan trik gimana caranya sih buat konten yang menarik. Nah, tips pertama itu kamu harus kenal, teman-teman semua harus kenal sama audiensnya. Nah, kamu harus pikirin nih, kira-kira audiens kamu itu eh, yang jadi target market untuk brand kamu itu siapa sih? Apakah anak muda, ataukah orang tua, ataukah profesional? Nah, konten dengan yang relevan sama audiens, yang menyesuaikan audiens itu hasilnya jadi lebih menarik. Misalnya teman-teman punya brand beats gelang gitu ya. Pasti kan kalau misalnya beats gelang itu audiensnya anak-anak muda, Gen Z atau enggak mungkin milenial sebagian masih masuk. Nah, jadi dibikin konten-konten dengan gayanya Gen Z dan milenial. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman jual produk yang seperti jamu,
Nah, itu kan audiensnya lebih ke orang tua dan para senior gitu ya. Nah, disesuaikan lagi tuh kontennya, jangan sampai teman-teman pakai konten yang menyesuaikannya ke style Gen Z, karena nanti nggak, menurut audiens teman-teman nggak bakalan menarik gitu. Jadi harus disesuaikan sama audiensnya. Nah, yang kedua itu ada riset analis dan analisis tren. Nah, kamu tuh harus cari tahu nih konten yang lagi tren itu kayak gimana sih, konten yang lagi disukain sama orang-orang tuh kayak gimana sih. Nah, misalnya nanti udah ketemu kontennya, bisa nih teman-teman analisis ke kompetitor-kompetitor lain. Em, Kira-kira mana ya yang bagus. Nah, nanti kalau misalnya sekiranya teman-teman udah dapat, baru deh tinggal teman-teman eksekusi kontennya. Lalu yang ketiga itu teman-teman harus gunakan media yang berkualitas. Jangan sampai teman-teman upload foto atau video yang buram ya. Nah, sebenarnya nggak harus pakai gadget mahal, yang penting kualitas fotonya bagus. Eh, Bisa teman-teman gunakan pencahayaan alami, itu bisa bikin produk dari teman-teman itu menarik gitu ya. Nah, selanjutnya itu caption yang menarik. Nah, teman-teman jangan bikin caption yang terlalu panjang atau terlalu bertele-tele gitu. Karena customer tuh juga kurang suka kalau misalnya baca caption yang terlalu panjang, yang terlalu panjang. Pokoknya harus singkat, padat, jelas. Nah, boleh tuh ditambahin emoji-emoji, tapi emoji jangan terlalu banyak juga. Ya, secukupnya aja. Nah, selanjutnya gunakan hashtag yang relevan dan tepat, seperti yang udah tadi saya jelasin juga. Hashtag itu jadi hal yang lumayan krusial untuk teman-teman upload konten, karena jangan sampai teman-teman salah taruh hashtag. Nah, teman-teman juga bisa nih cari hashtag yang lagi tren. Misalnya ada biasanya di Instagram tuh ngasih tahu hashtag-hashtag yang udah banyak dipakai sama brand-brand, hashtag-hashtag yang rame dipakai sama orang. Nah, teman-teman bisa tambahin hashtag-hashtag itu. Nah, lalu yang terakhir, seperti yang udah saya sampaikan juga di sebelum-sebelumnya, interaksi sama audiens itu penting dalam membangun bisnis di Instagram. Jadi audiens itu merasa lebih didengar lah kalau misalnya apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan gitu dari produk kita. Nah, selanjutnya ini ada impact hasil pemanfaatan strategi Instagram yang tepat ya dari UMKM yang saya ketahui. Jadi di sini ada Pisang Gaya, itu UMKM dari dia bangun UMKM dari tahun 2015. Awalnya cuman upload di Instagram, tapi karena uh, dia uploadnya konsisten terus menerus, akhirnya sekarang udah bisa sukses bangun bisnis, punya toko sendiri dengan konten-konten yang menarik. Pokoknya teman-teman tuh harus bikin konten yang menjual tapi menarik gitu ya. Nah, selanjutnya satu lagi juga ada nih konten dari Visit Banyuwangi, dia jualan jasa, nggak ada produknya. Nah, awalnya itu dia bukanya dari zaman COVID 2020 ya, zaman COVID 2020 kan sepi ya. Jadi dia coba-coba upload di Instagram, dan ternyata uh, dia coba-coba upload di Instagram tentang wisata Banyuwangi, dan ternyata banyak nih audiens dari luar-luar kota yang dia nggak kenal pada pakai jasa dia. Nah, caranya gimana tuh di upload kontennya? Karena dia jualan jasa kan nggak ada produknya nih. Apa nih yang harus di-upload gitu ya? Nah, dia upload nih tentang wisata-wisata di Banyuwangi, tentang trip-trip dia bareng customernya gitu. Ya, udah sepertinya cukup ya. Kalau ada pertanyaan, boleh saya serahkan ke Mbak Yana ya. Baik, terima kasih Mbak Fadila untuk pemaparan materinya ya. Wah, untuk saat ini untuk pemaparan materi dari Mbak Fadila ini luar biasa sekali ya, yang mana memang digitalisasi ini secara tidak langsung menuntut para pelaku UKM untuk selalu berkembang dengan berbagai tren yang sedang terjadi belakangan ini, serta tantangan pada tahun 2025
UKM ini harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini. Begitu ya. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Fadila atas pemaparan materi yang sangat informatif dan bermanfaat begitu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh narasumber kita. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan pertama dulu. Ini tadi sudah ada di kolom chat. Ini dari sebentar, dari Kak Laura Valentina Siregar ya. Untuk harga jasanya berapa begitu. Baik Kak Laura, mungkin ini akan dijelaskan oleh tim leader kita kepada Mas Edwin. Boleh dibantu untuk menjelaskan, Mas? Oke, cek suaranya aman. Aman, Mas Edwin. Oke, jadi gini, kakak-kakak para pelaku usaha UKM sebetulnya ini harga yang kita coba tawarkan berkaitan dengan pengelolaan konten sosial media. Paket yang kami siapkan khusus untuk UKM binaan SRC Rumah BUMN Telkom ini ada 4 mulai dari bronze sampai dengan platinum. Nah, apa aja sih yang didapat dari paket-paket ini? Yang pertama pasti konten feeds postnya. Jadi beranda Instagramnya itu nanti akan kita siapkan konten seperti contoh yang tadi Pak Ari paparkan ya. Baik itu dari segi produknya nanti desain kontennya seperti apa, kemudian captionnya atau kalimatnya ketika upload foto itu kalimat yang menarik apa ya, biar orang-orang tuh aware sama produk kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada konten pilarnya. Konten pilarnya itu misalkan nih dari kakak-kakak UKM berlangganan dalam tempo atau dalam waktu 3 sampai 1 tahun misalkan. Jadi kalau kita hitung dari bulan Maret, bulan Maret harus berisi tentang edukasi misalkan. Edukasi dari brand, contoh satu brand adalah seblak misalkan atau mie. Nah, brand awareness atau dari education mie itu harusnya gimana sih? Mie itu apa? Nah, itu nanti disiapkan dari kami. Kemudian nanti ada konten juga tentang engagement, makan mie itu harusnya kayak gimana sih yang enak? Mau dipakai bakso kah? Mau dicampur dengan soto kah? Dan lain sebagainya. Nah, itu untuk konten pilar. Kemudian ada konten kalender. Konten kalender ini adalah kapan postingan ini diupload. Nanti kita kasih suggest berdasarkan dengan engagement atau rata-rata pengunjung akun Instagramnya. Misalkan produk mie di toko A. Toko A ternyata paling banyak Instagramnya diakses itu sekitar hari Rabu jam 10 pagi. Nah, itu nanti kita jadikan masukan kepada pemilik akun bahwa kakak untuk konten ini nanti diuploadnya hari Rabu ya, jam 10 misalkan. Atau konten berikutnya nanti diupload hari Kamis jam 3 sore. Nah, itu sebagai konten kalendernya. Nah, selain dari itu yang paling bagus sebetulnya yang bisa kami sampaikan adalah kita analisa kompetitor. Jadi kayak tadi contoh yang dari Kak Fadilah kan brand kompetitor itu misalkan yang kita punya adalah Aqua. Tapi Aqua tuh pasti punya kompetitor. Ada Pristine, kemudian ada Le Mineral, atau ada air-air lokal. Misalkan kalau di sini ada Yasmin, atau ada Aqua, tapi Q-nya diganti dengan huruf K. Nah, itu kita coba kasih analisa kompetitornya bahwa brand sejenis itu melakukan upload sosial medianya tuh setiap hari tuh berapa kali. Nah, itu nanti jadi dasar bahwa kakak-kakak UKM biar konsisten untuk melakukan upload kontennya. Nah, itu yang akan kami feedback atau yang akan kami share kepada kakak-kakak pelaku UKM. Cuman yang kita butuhkan itu adalah cuma satu sih sebetulnya, foto produknya atau video produknya. Nanti itu akan kita kemas sedemikian rupa biar bisa lebih bagus nih, bisa lebih eye catching. Karena kalau untuk pelaku UKM ini salah satu yang bisa dijual selain produk yang enak atau harga yang murah adalah konten Instagramnya. Ternyata bagus ya nih Instagramnya, ada api-apinya. Misalkan kan tadi kita lihat contoh sambal ya, identik dengan rasa pedas, identik dengan membara api gitu. Kalau ternyata
kakak-kakak ada yang pelaku UKM fashion, nah itu kita desain sedemikian rupa keunikan dari fashion tuh apa. Misalkan dari segi batik, oh motifnya apa, oh bahannya apa. Nah itu kita jadikan brief, biar nanti kakak-kakak para pelaku UKM ini tinggal upload aja sebetulnya gitu. Jadi biar nggak ribet lah. Jadi kalau pengen upload ini captionnya apa ya, atau diupload hari apa ya, hashtagnya apa ya. Nah itu nanti kita yang akan share ke kakak-kakak UKM bahwa brand A captionnya gini, hashtagnya gini, diuploadnya hari ini jam segini. Kurang lebih gitu ya, Kak Yani ya. Baik, Mas Edwin, terima kasih banyak untuk jawabannya. Semoga bisa membantu ya untuk Kak Laura ya tadi ya yang bertanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini tadi ada dari Kak Sinta Borneo Hijab Samarinda. Nanya nih, Coach, untuk manajemen konten di IG, sebaiknya kita buat schedule itu per berapa hari ya? Mungkin dari Kak Fadila bisa membantu menjawabnya, Kak Fadila? Kalau misalnya untuk per berapa harinya itu balik lagi karena masing-masing akun itu kan audiensnya, karakter audiensnya berbeda ya. Mungkin ada yang karakter audiensnya yang memang audiensnya setiap hari aktif, ada yang memang aktifnya di paling banyak aktif di hari-hari tertentu aja begitu. Jadi balik lagi nih Kak, menyesuaikan sesuai sama audiens Kakak. Biasanya tuh di akun-akun itu punya nih karakteristik kayak prime time-nya itu di jam berapa, misalnya kayak saya ambil contoh dari brand yang saya pegang sekarang gitu ya, di Cafe Gamat itu tuh prime time-nya itu di jam 11 dan di jam 4 sore. Nah, untuk harinya sebenarnya biasanya hampir semua akun sih ada hari-hari yang paling oke lah, yang paling optimal gitu ya untuk ngupload Instagram. Biasa itu di hari Senin, hari Jumat, dan hari Sabtu gitu. Tapi balik lagi ya Kak, itu bisa menyesuaikan sama audiens yang Kakak punya. Kira-kira cukup menjawab? Ya, baik, sudah cukup ya mungkin karena mengingat untuk waktu juga Kak Fadila. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita tadi dari kolom chat kan kita bacakan. Nah mungkin sekarang kita langsung nih dari Kak Elvira Floris ya. Halo Kak, tadi raise hand ya. Kak Elvira, silakan langsung saja disampaikan untuk pertanyaannya Kak Elvira. Oke, selamat siang. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Elvira dari Merauke, Papua. Ada dua pertanyaan ya Kak. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas informasinya. Yang pertama, menurut analisa kompetitor ya. Untuk analisa kompetitor ini, dari yang sudah kami alami, kita kan berada di kota kecil ya Kak. Kota yang baru saja naik ke provinsi Iya. tahun kemarin. Lalu perang harganya itu makin gila-gila. Jadi Oh iya, siapa oke. yang paling murah? Kebetulan saya bergerak di bidang floris. Jadi Ya. yang paling gede, yang paling murah itu yang menang gitu. Jadi Oh iya, oke, oke. kebetulan waktu 2018 tidak ada yang merintis usaha tersebut. Jadi saya masuk di 2024 ini rasa seperti ekonomi ini lagi lesu gitu. Pada lari ke yang online-online yang belum punya toko offline. Belum punya toko offline, belum punya karyawan. Nah, jadi saya analisa kompetitor ini, beberapa kompetitor tidak punya toko offline, tidak punya karyawan. Kontennya juga cuman foto doang, tidak ada carousel, tidak ada reels, tidak ada narasi dan lain sebagainya. Tapi pembelinya cukup rame gitu. Jadi kira-kira nih menurut Mbak Fadila mungkin atau Pak Edwin, karena dari kompetitor yang menjamur, terus perang harga, terus mereka tidak memikirkan biaya operasional gitu ya. Itu kira-kira strategi apa sih yang yang bisa apa ya mematahkan gitu perang harga itu ternyata kita sudah membuat diferensiasi, sudah bikin keunikan, cuman kita tetap kalah di pasar gitu. Saya per 2024 bulan Maret sampai saat ini agak sedikit sedikit perang harganya agak lumayan ini ya Kak. Lumayan parah sekali. Jadi kayak misalnya kita jual 100.000, mereka 30.000 juga bisa sebesar kita gitu. Oke Kak, mungkin mohon arahannya di situ. Terus yang kedua, untuk harga paket bronze tadi itu kan mendapatkan
bentar ya. Tadi berapa? Satu video sekitar berapa konten gitu. Nah, itu apakah dikasihnya per bulan atau itu Kak per minggu atau gimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan yang paket bronze lebih detail. Itu sih Kak. Terima kasih. Selamat Baik, siang. baik, terima kasih Kak Elvira untuk pertanyaannya. Mungkin untuk poin satu dulu dijawab oleh Mbak Fadilah ya. Silakan Mbak Fadilah poin satu dulu saja dijawab. Oke, kalau misalnya dari saya, kalau misalnya untuk kompetitor yang seperti itu ya biasanya di pelaku-pelaku usaha yang online gitu ya. Paling strategi kalau misalnya saya dari POV orang sosmed, paling kita optimalkan terus kita pamerkan terus produk kita gitu Kak. Walaupun memang mungkin eh, produk dia lebih murah dan segala macam, tapi kan kualitas pasti ada perbedaan ya, entah itu di kualitas, entah itu di looks-nya atau bagaimana. Yang penting kalau dari saya sih kakak tetap terus pamerin aja produk kakak. Nah, ini bisa bisa dari Instastory sih kak biasanya. Kalau misalnya yang seperti ini, saya sarankan coba kakak upload terus konten-konten tentang floris kakak di Instastory setiap harinya, harus konsisten. Jadi misalnya kakak upload pagi mungkin 2 stories, siang 2 stories, sore 2 stories, seperti itu sih. Kalau dari saya, karena kan kalau misalnya kompetitor seperti itu kan mungkin beda di bahan baku ya biasanya ya, beda di bahannya. Nah, itu kan bukan ranah saya juga kalau misalnya seperti itu. Jadi yang bisa diupayakan dari kita paling di pengoptimalan di sosmednya lagi aja sih, kalau lebih digembor lagi gitu. Cukup dari saya itu. Baik, terima kasih Mbak Fadila. Semoga bisa membantu ya Kak Elvira. Nah, untuk poin 2 kita akan jelaskan oleh Mas Edwin lagi. Silakan Mas Edwin boleh dibantu tadi. Boleh Kak Elvira, kalau di showing aja paketnya siapa tahu nanti mau yang ultimate gitu. Karena concernnya ke bronze. Jadi gini, kalau untuk yang bronze itu kan dapat 5 konten feed sama 1 konten video. Nah, videonya ini dalam bentuk story atau reels, Kak. Biasanya kan kalau florisin ini concernnya lebih ke karangan bunga yang persegi gitu atau bisa yang bucket juga, Kak El? Kita florisnya ada 3 kategori. Ada yang buket gitu kan, buket, bunga Bucket. meja dan lain-lain. Terus ada dekor, jadi dekor lamaran, nikahan, akikah. Terus sama yang satu lagi ada bunga papan juga sih Kak. Jadi Oke, semua bunga, oh ya bunga papan ya. Nah, jadi gini, sebetulnya dari feeds-nya itu kalau kita pilih yang bronze ya, cuman kalau saya boleh saran, mungkin bisa ambil yang gold bahkan yang ultimate. Karena kenapa kita set 4 paket itu, biar dari segi timeline di Instagramnya itu bisa lebih keukur sih Kak. Sebetulnya kalau yang bronze itu kan 5 feeds dan 1 video. Artinya nanti dalam Instagram hanya ada 6 konten yang menjelaskan atau yang upload tentang konten florisnya. Berarti kalau tadi ada tiga tipe bunga, bucket, karangan bunga, dekor, 4 ya berarti ya dengan yang persegi berarti hanya menampilkan 4 itu gitu loh. Nah, satu konten sisanya berarti kan tentang kebutuhan generalnya seperti apa. Nah, kenapa diarahkannya itu lebih ke yang paket gold atau ultimate biar si trafficnya sih lebih ke bentuk sih Kak. Jadi misalkan 5 konten fully ngebahas tentang bucket doang. Kemudian 5 konten lagi fully ngebahas tentang dekor doang. Nah, itu bisa di set di sana. Nah, nanti dari situ kita juga siapkan buat engagement-nya itu biar naik tuh gimana. Tadi kan concern-nya ternyata banyak nih pemain-pemain di dalam, kurang lebih gitu ya. Pemain-pemain di dalam itu lebih mengandalkan online atau offline. Nah, ini bisa jadi nilai plus juga bahwa kalau beli di Elvira itu kalau karangan bunganya itu seperti ini gitu loh. Apa yang menjadi pembeda itu nanti bisa kita kasih briefnya ke kakak. Kemudian yang paling menarik pasti dekor. Nah, itu kan bisa dalam bentuk video tuh Kak. Dalam bentuk video reels ataupun story itu kita bisa set sedemikian rupa. Paling suggest dari saya gitu kalau untuk yang bronze-nya. Karena dari 6 konten itu menurut saya agak sedikit sempit sih Kak, tapi nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut tentang produk yang mau dipaketkan itu dari bronze sampai ultimate, kira-kira lebih tertarik yang mana. oke Kak, terima kasih. Berarti karena produknya banyak, jadi harusnya ngambil yang gold ya.
Karena kan biar bisa di set sih sebetulnya Kak awareness-nya. Jadi mungkin orang dalam 5 konten hanya bisa lihat sekilas aja dan variasinya mungkin kalau bunga kan banyak ya kayak bucket sendiri mungkin ada yang isinya mawar doang, mawar merah doang. Nah, itu biar bisa lebih value-nya lebih kelihatan sih. Oh, ternyata Elvira tuh pilihan bunga bucketnya banyak dari harga yang 50.000 sampai yang jutaannya pun ada. Jadi itu bisa ke preview aja sih Kak sebetulnya. Oke Kak, berarti ini 5 konten feed, satu video atau eh, IG story story ini story atau reels kalau itu di nanti bronze kita itu bisa per bulan berarti ya. 1 bulan dapat 6 itu ya. ya, jadi nanti kita share-nya nggak satuan Kak, jadi misalkan dalam bentuk paket bronze nih kita langsung share 6-6-nya, nanti ada suggest tuh di situ, Kak konten ini diupload hari ini ya jam segini ya, nah gitu. Kalau satuan kan agak tricky, Oke. tapi nanti kita kasih revisi juga nih, misalkan KL ternyata pengen direvisi mas desainnya, pengennya kayak gini, nah itu nanti kita bisa sesuaikan juga. Oke, siap. Makasih Kak. Thank you Kak. Baik, terima kasih Mas Edwin untuk jawabannya. Semoga membantu ya Kak Elvira. Mungkin nanti untuk kelanjutannya boleh nanti dari di grup boleh atau dengan PIC yang kemarin ya Kak ya. Gitu. Baik, ini untuk satu pertanyaan lagi mungkin ya dari Kak Siti Nur Sehat, Mujisela, Kalimantan. Ini beliau bertanya, konten yang menjual dan menarik. Kak, saya dari Kalimantan Selatan usaha membuat produk dan anyaman eceng gondok. Selama ini saya hanya posting tanpa memikirkan apa yang baik dalam postingan. Yang masalahnya sekarang saya tidak konsisten dalam posting Instagram. Apakah ada tips untuk bisa konsisten posting di Instagram? Boleh Kak Fadila, boleh dibantu Kak? Eh, Kalau misalnya untuk kakak ini mungkin bisa kalau misalnya sepertinya kan kayaknya masih bingung nih gimana cara susunan uploadnya dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin bisa nih dibantu sama teman-teman dari Infomedia gimana untuk sosial manajemennya. Mungkin dari awal kakaknya boleh pakai jasa dari teman-teman di tim teman-teman Infomedia. Nanti kalau mungkin sudah bagus gitu ya, sudah bisa handle sendiri gitu, boleh kakaknya bisa lanjut ikutin terus si sosial media manajemennya gitu sih dari saya. Oke, sudah cukup mungkin ya Kak Fadila. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu bisa dibantu ditanyakan lagi di grup atau hubungi PIC-nya masing-masing begitu untuk kakak-kakak sekalian ya begitu. Baik, untuk saat ini saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah aktif bertanya dan terima kasih juga kepada Mbak Fadila dan Mas Edwin atas jawabannya yang sangat jelas dan mendalam begitu ya. Baiklah, sebelum kita menutup acara, kita akan mengadakan sesi door prize terlebih dahulu. Dan untuk peserta yang beruntung nantinya akan mendapatkan trial Puppy Post dan harga khusus untuk pembuatan konten. Silakan tim panitia untuk memandu pengundian door prize-nya. Baik, terima kasih. Selamat kepada Kak Muji Sela. Untuk pemenang kedua, ya Kak Handmade lucu-lucu. Selamat ya Kak. Untuk pemenang ketiga, ada Borneo Hijab Nusantara. Pemenang keempat ada KL Floris. Selamat Kakak. Ya, untuk pemenang kelima ada Ayam Lalap Uma.
Ya, ini sudah ya tadi dibantu lagi? Ya, Kak Borneo juga sudah. Ya, ini untuk pemenang ada dari Noah Etnik Toraja. Selamat untuk kepada para pemenang door prize. Dan untuk tadi untuk yang bertanya itu semuanya akan mendapatkan door prize-nya juga ya. Begitu. Baik, kakak-kakak nanti untuk yang sudah disebutkan tadi pemenangnya itu boleh confirm di kolom chat atau di grup begitu ya. Baik, selamat kepada para pemenang door prize. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Dan untuk mengabadikan momen hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan memberikan senyuman terbaiknya. Ditahan dulu. Oke, siap. 1, on cam semua ya, mohon. Baik, ada 4 halaman yang akan kita screenshot. Baik, ditunggu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah? Baik. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita Mbak Fadilah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Kami berharap ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam mengembangkan bisnis UMKM lebih efisien dan efektif. Akhir kata, saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.